Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Apa artinya kata-kata Yesus? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di dalam Matius 18 ayat 18. Mari kita lihat Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, salah satu prinsip tafsir yang paling dasar, tafsir Alkitab itu adalah kita harus menafsirkan atau memahami setiap ayat itu dalam konteksnya. Yang disebut konteks itu adalah ikatan kalimatnya, baik ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau menafsirkan ayat 5, maka kita tidak boleh melepaskan ayat 5 dari ikatan dengan ayat 1, 2, 3, 4 atau 6, 7, 8, 9, 10. Itu harus dilihat. Sehingga kita bisa lihat arahnya itu kemana. Nah itu namanya menafsir berdasarkan konteks. Nah di sini Matius pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah ini bicara masalah apa? Nah konteks harus menentukan. Ini kan ayat 18. Maka kita harus geser kira-kira 3 ayat sebelumnya. Yaitu mulai dari ayat 15. Nah ayat 15 sampai ayat 17 bunyinya begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan engkau, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai baru masuk. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ayat ini berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegur dia 4 mata. Jadi misalnya saudara dengan saya ini satu jemaat, satu gereja. Saya melihat saudara berdosa, saya tegur saudara 4 mata, saya berhadapan dengan saudara, teguran pribadi. Ternyata saudara tidak mendengar. Maka saya memanggil lagi 2 atau 3 orang untuk menegur saudara. Puji Tuhan kalau saudara mau bertobat. Tapi ternyata saudara tetap tidak bertobat, tidak menyadari kesalahan. Maka saya akhirnya membawa kasus saudara itu pada jemaat. Dalam hal ini misalnya sidang jemaat, sidang majelis. Tapi ternyata saudara tetap tidak mau mendengar, tidak mau bertobat. Maka di situ siasat gereja itu harus dilakukan. Siasat gereja itu adalah pendisiplinan dari gereja. Misalnya diskors atau dikeluarkan dari gereja. Nah, jadi ayat 15 sampai ayat 17 itu bicara tentang siasat gereja. Maka apabila seorang tidak mau bertobat pada teguran 4 mata atau 2-3 orang atau bahkan dalam sidang jemaat pun dia tetap kukuh tidak mau bertobat, maka lakukan siasat gereja, berikan disiplin, keluarkan dia dari gereja. Nah, untuk kasus seperti itu, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia itu akan terlepas di surga. Nah, di dalam tradisi Yahudi perlu diingat ya bahwa mengikat itu diartikan melarang dan melepaskan itu diartikan mengizinkan. Nah, karena itulah maka apa arti ayat ini?
apa yang kamu ikat dan apa yang kamu lepaskan itu harus berkaitan dengan siasat gereja. Maksudnya adalah bahwa ketika sidang jemaat itu sudah menyidangkan orang ini yang berdosa ini tapi dia tidak mau bertobat. Dan ketika pengucilan dari gereja terjadi, siasat gereja terjadi, jangan pikir bahwa itu hanya urusan beberapa orang. Tidak. Tuhan pun setuju dengan itu. Makanya apa yang kau ikat, terikat di surga. Maksudnya apa yang kau larang, Tuhan pun menyetujui dengan larangan itu. Apa yang kau izinkan, lepaskan. Tuhan pun setuju. Di surga pun terlepas. Maka apabila sebuah siasat gereja itu terjadi betul-betul dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Dan seseorang dikucilkan dari gereja. Saudara jangan melawan itu. Saudara jangan menentang itu. Karena surga saja setuju. Kamu ikat di dunia, surga terikat di surga. Kamu lepaskan di dunia, terlepas di surga. Surga setuju dengan keputusan itu. Dengan catatan bahwa ini tentu saja kalau dilakukan dengan kebenaran dan keadilan. Tapi misalnya saya tidak bersalah, tapi dituduh bersalah. Lalu yang tuduh bersalah atau gereja misalnya sidang majelis itu tidak bisa membuktikan saya bersalah. Tahu-tahu saya dipecat atau dikeluarkan. Maka apakah surga setuju? Tentu tidak. Karena yang salah majelisnya atau yang salah jemaatnya. Karena mereka tidak bisa membuktikan kesalahan saya, tapi sudah mengautkan saya atau memberikan disiplin siasat gereja kepada saya. Maka itu berarti bahwa apa yang mereka ikat di dunia tidak terikat di surga. Apa yang mereka lepaskan di dunia tidak terlepas di surga. Tapi kalau keputusan itu betul-betul didasarkan pada kebenaran dan keadilan, sebenar-benarnya, maka begitu pengucilan atau siasat gereja terjadi, surga setuju. Maka begitu jemaat mengikat, terikat di surga. Jemaat lepaskan, terlepas di surga. Seperti saya bilang tadi dalam tradisi Yahudi, mengikat itu artinya melarang, melepaskan itu artinya mengizinkan. Jadi apa yang gereja putuskan dalam hal melarang sesuatu atau mengizinkan sesuatu, surga pun ikut setuju. Sekali lagi dengan catatan, apabila itu sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Nah, itu arti ayat itu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.